Saudara ahli, saya ingin bertanya terkait dengan justice collaborator. Tadi sudah disinggung sedikit, saya ingin memperdalam. Ada ketentuan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di pasal 28 ayat 2, junto pasal 5 ayat 2 dan penjelasan, ada ketentuan di sana yang menyebutkan bahwa justice collaborator hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana tertentu. Nah, disebutkan di penjelasan pasal 5 ayat 2, tindak pidana tertentunya itu ada 7. Pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika dan psikotropika, dan tindak pidana seksual terhadap anak. Tapi ada klausul lain yang menyebutkan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pertanyaan saya, untuk klausul tindak pidana lain, karena di sana ada kata yang mengakibatkan, apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice collaborator. Jadi harus dibuktikan. Wajib dibuktikan berarti ya, wajib dibuktikan. Saudara ahli. Saya ingin lanjut ke dasar hukum berikutnya tentang justice collaborator ini, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ini tertanggal 10 Agustus 2011 tentang perlakuan bagi pelapor dalam konteks ini whistleblower dan justice collaborator. Di sini ditegaskan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu. Kemudian ada pedoman bagi majelis hakim untuk menentukan justice collaborator. Salah satu pedoman itu adalah syaratnya bukan pelaku utama. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pelaku utama itu apakah sama dengan pelaku material yang menyebabkan matinya seseorang atau seperti apa? Karena ini ditanyakan pendapat saya, maka penjelasan saya terhadap pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai pelaku utama itu, menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice collaborator. Saya lanjut satu poin lagi terkait dengan justice collaborator. Sejarah dan semangat pengaturan justice collaborator ini kan ada seorang pelaku bekerja sama, kemudian membuka peran pihak yang lebih besar atau membongkar kasusnya dan menyampaikan informasi secara konsisten dan jujur. Nah, pertanyaan kami pada saudara ahli, apakah seseorang yang pernah berbohong dalam proses pemeriksaan pidana, jadi bukan sekali bahkan bohongnya, bisa lebih dari satu kali. Kemudian dia juga memberikan keterangan di persidangan secara tidak konsisten. Apakah orang seperti ini pantas menjadi justice collaborator?
Mohon izin Yang Mulia, karena kalau seperti itu tentu bukan saya yang akan memberikan penilaian. Yang Mulia lah nanti yang bisa memberikan penilaian, karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice kolaborator, kalau seandainya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dia untuk menjadi justice kolaborator, maka dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya itu, tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai justice kolaborator. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dan waktunya juga udah habis. Silakan. Dari saya Yang Mulia. Ya. Terkait dengan splitsing, saudara ahli. Jadi dalam perkara ini ada beberapa persidangan hari Senin, Selasa, dan Rabu di awal. Nah, saya ingin bertanya begini. Kalau sebuah penanganan perkara itu diterapkan splitsing, artinya ada beberapa persidangan yang berbeda untuk terdakwa yang berbeda. Pertanyaannya, apakah fakta hukum di persidangan yang berbeda untuk terdakwa yang lain itu bisa digunakan sebagai bukti untuk persidangan di terdakwa yang lain? Contohnya, kalau persidangan ini hari Selasa, ada persidangan di perkara yang lain hari Senin, apakah bukti yang muncul di hari Senin tersebut itu bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan hari ini? Silakan saudara ahli. Baik, sependek pemahaman saya, ya, azasnya menentukan bahwa keterangan itu yang bisa diterima sebagai alat bukti adalah baik keterangan saksi, keterangan ahli, ya, adalah apa yang disampaikan di dalam proses persidangan. Itu yang bisa diterima sebagai alat bukti. Kalau perkaranya itu dipisah atau splitsing, ya, berarti dia tidak memberikan keterangan pada sidang tempat dia diperiksa semula. Tapi apakah keterangan dia pada persidangan di tempat lain dalam perkara yang sama juga tapi pelaku terdakwanya berbeda, apakah bisa digunakan fakta-fakta yang dia jelaskan di dalam persidangan sebelumnya itu untuk persidangan yang ada di dalam sidang berikutnya itu? Maka saya kira sesuai dengan prinsip yang saya sebutkan tadi, tapi saya tidak tahu seyogianya. Ini mohon maaf saya tidak menggurui majelis hakim, ya. Menurut pendapat saya seyogianya pada ketika dia periksa berikutnya, majelis hakim bisa menjelaskan kepada dia bahwa kemarin saudara sudah memberikan penjelasan pada sidang perkara yang di splitsing bahwa keterangan saudara begini agar saudara tidak memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang sudah saudara sampaikan sebelumnya. Nah, jadi apabila itu terjadi, dia masih memberikan keterangan yang berbeda dengan sidang sebelumnya dengan sidang hari ini misalnya, maka tentu menjadi rancu dia keterangan yang mana yang bisa diterima sebagai alat bukti yang sah, ya. Tapi walaupun demikian, saya yakin bahwa majelis hakim tentu sudah terbiasa dengan perkara-perkara seperti itu, tentu sudah punya kiat untuk cara meyakinkan orang agar memberikan keterangan yang tidak saling bertentangan dengan apa yang sudah pernah dia sampaikan. Oke, berarti fakta di persidangan yang lain tidak bisa digunakan untuk persidangan berbeda ya? Iya. Saya ingin penegasan. Oke. Terima kasih saudara ahli. Terima kasih. Ya.